Perkenalkan, nama saya Meli Jaka Johari Sitanggang dengan NPM 2201010112. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data penelitian kuantitatif. Nah, sebelum melakukan analisis data, kita harus melihat validitas instrumennya, yang dimana validitas yang dimaksud ialah mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pernyataan dalam mendefinisikan satuan variabel. Nah, setelah itu kita melakukan uji validitas, yang dimana berdasarkan sumbernya ada 5. Yang pertama, bukti berdasarkan isi tes. Yang kedua, bukti berdasarkan proses respon. Yang ketiga, bukti berdasarkan struktur internal. Yang keempat, bukti berdasarkan hubungan dengan variabel lain. Dan yang kelima, bukti berdasarkan konsekuensi. Nah, setelah itu kita melakukan uji reliabilitas, yaitu untuk melihat ukuran suatu kestabilan dan konsistensi respon dalam menjawab hal terkait dengan konstruktur pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk suatu kuesioner. Nah, setelah itu kita menentukan tujuan dari analisis data penelitian kuantitatif, yang dimana tujuannya yaitu untuk yang pertama mengukur, yang kedua membuat perbandingan, yang ketiga memeriksa hubungan, yang keempat membuat ramalan atau dugaan, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam membangun konsep dan teori, yang ketujuh menjelajahi, yang kedelapan mengontrol, yang kesembilan menjelaskan. Dari penelitian kuantitatif, yang pertama ada statistik deskriptif, yang dimana statistik deskriptif ini analisis yang dibutuhkannya ada 3. Yang pertama frekuensi yaitu hitung jumlah kemunculan suatu kategori. Yang kedua, ukuran pemusatan atau mean, median, dan modus. Yang ketiga, ukuran penyebaran atau simpang baku, simpang rata-rata, dan jangkauan. Yang kedua ada statistik inferensial, yaitu yang mempunyai jenis pengukuran perbandingan, dan uji statistiknya adalah tes, ANOVA, dan ANCOVA. Dan dalam jenis pengukuran hubungan asosiasif mempunyai uji statistik chi-square dan Kramersky, sedangkan pengukuran hubungan korelasi mempunyai uji statistik person product moment correction, dan jenis pengukurannya adalah pengaruh momen, dan jenis pengukuran pengaruh yaitu mempunyai regression. Sekian dari analisis data penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah analisis data kualitatif, yang dimana analisis mempunyai definisi, yaitu analisis merupakan kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis data merupakan proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya agar mudah dipahami serta temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Nah, proses analisis data kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data sebelum ke lapangan yaitu sudah dimulai saat menelaah studi terlebih dahulu atau data sekunder. Ini dilakukan untuk memastikan studi yang akan dilakukan tidak berulang. Analisis sebelum ke lapangan juga memastikan
apa yang akan diteliti saat di lapangan nanti. Contohnya, meneliti kesejahteraan karyawan di organisasi X, ternyata ada organisasi memiliki banyak upaya. Nah, selanjutnya analisis data saat di lapangan. Yang pertama, ada data collection, yaitu mengumpulkan data. Yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, seluruh data direkam, dicatat, diabadikan, diingat, kemudian disimpan ke laptop atau penyimpanan lainnya. Seluruh data dapat teratur dikumpulkan secara teratur dan acak. Yang kedua, data condensation, yaitu proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengonfirmasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris. Sekian dari hasil pemaparan data kuantitatif dan data kualitatif yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.